Saya Triyuni Antoro dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini akan membahas tentang manajemen kinerja kelembagaan sektor publik di negara Singapura. Singapura merupakan negara di Asia Tenggara dengan luas wilayah 722,5 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah Jakarta yang memiliki luas wilayah 660 km persegi, hanya terpaut 60 km persegi dengan luas wilayah negara Singapura. Untuk jumlah penduduk di tahun 2020, Singapura memiliki 5,7 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 7.804 per kilometer persegi. Singapura memiliki bentuk pemerintahan republik parlementer dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. PNS di Singapura berjumlah 146.000 yang tersebar di dalam 16 kementerian dan 50 statutory board. Dari 146.000 tersebut, terdiri 85.000 yang bertugas sebagai civil servant. Rasio PNS dengan jumlah penduduk Singapura sebanyak 2,3%. Singapura merupakan negara yang dahulunya bagian dari Federasi Malaysia. Setelah lepas dari Federasi Malaysia, kondisi Singapura memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi rendah dan sumber daya alam yang sangat terbatas. Dari keterbatasan tersebut, Singapura mampu melakukan perubahan dengan memaksimalkan letak geografis yang strategis, kemudian memaksimalkan SDM yang ada, dan memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki. Di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh Singapura, Singapura mampu melakukan yang pertama pembangunan infrastruktur fisik, meningkatkan kompetensi SDM, menciptakan birokrasi yang profesional dan bersih, dan mempermudah segala bentuk perizinan. Dari perubahan yang telah dilakukan tersebut, Singapura mampu memperoleh pencapaian yang pertama menjadi negara maju, kemudian menjadi pemerintahan paling efektif di dunia, dan peringkat kedua dunia dalam kemudahan berusaha dan tingkat daya saing negara. Singapura mampu menjadi negara yang maju melalui Dynamic Government Singapura. Dynamic Governance Singapura merupakan sebuah manajemen kinerja untuk pengelolaan pemerintah di mana administrasi publik dan birokrasi di Singapura mengadopsi sebuah framework yang dikenal dengan Dynamic Governance. Dynamic Governance terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama thinking ahead atau berpikir ke depan, kemudian thinking again, berpikir ulang, dan thinking across, berpikir melintasi batas. Dan berikut ini framework dari Dynamic Governance yang diadopsi oleh Singapura untuk administrasi publik dan birokrasi di negaranya. Birokrasi di Singapura terkenal dengan tingkat kesejahteraannya, di mana tingkat kesejahteraan birokrasi di Singapura itu setara dengan atau bahkan melebihi tingkat penghasilan pegawai swasta di negara Singapura. Namun demikian, penilaian kinerja dilakukan secara teratur, seluruh kinerja dan potensi PNS dipantau, dibantu untuk berkembang dan tumbuh berdasarkan bakat dan kemampuan mereka secara maksimal. Ketika pegawai pemerintah di Singapura memiliki kinerja yang tinggi, maka pegawai tersebut akan mendapatkan reward berupa promosi jabatan, bonus, dan penghargaan. Hal inilah yang memacu para pegawai pemerintah di Singapura untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Berikut ini capaian yang telah dicapai oleh negara Singapura, yaitu peringkat kedua dalam hal kemudahan berusaha di tahun 2019, peringkat pertama daya saing nasional di tahun 2016 dan 2017, peringkat 4 untuk indeks persepsi korupsi di tahun 2019, dan peringkat pertama indeks efektivitas pemerintah di tahun 2019. Kondisi kualitas tata kelola sektor publik di Singapura jika kita bandingkan dengan Indonesia, yang pertama peringkat kemudahan berusaha di tahun 2019, Singapura menempati peringkat kedua, sementara Indonesia peringkat 73. Untuk peringkat daya saing global di tahun 2019, Singapura menempati peringkat pertama, sedangkan Indonesia peringkat 50. Peringkat indeks persepsi korupsi di tahun 2019, Singapura menduduki peringkat 4,
Indonesia peringkat ke-85. Dan peringkat indeks efektivitas pemerintah di tahun 2019, Singapura menempati peringkat pertama, sedangkan Indonesia peringkat ke-98. Kualitas tata kelola sektor publik di Singapura merupakan salah satu yang terbaik di dunia, sehingga hal ini tentu saja menyebabkan banyak negara lain termasuk Indonesia yang mencontoh manajemen kinerja kelembagaan dari Singapura. Tantangan manajemen kinerja di negara Singapura, kemampuan berpikir think ahead, think again, dan think across juga seharusnya tidak sekedar keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai proses independen. Sehingga dalam manajemen kinerja ini Singapura memiliki salah satu permasalahan, yaitu teamwork. Rekomendasi untuk manajemen kinerja di Singapura, kemampuan berpikir think ahead, think again, dan think across juga seharusnya tidak sekedar keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai independen, tetapi juga harus dapat menjadi sebuah kekuatan bersama dalam sebuah teamwork. Demikian tadi pembahasan tentang manajemen kinerja sektor publik di negara Singapura. Terima kasih.